Perkenalkan, nama saya Afrilus AIJ Francisca Lopadang. Saya dari kelas 3D, Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Ini saya akan membahas bab 2 tentang kecurangan atau fraud. Yang pertama, pengertian kecurangan. Kecurangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan secara sengaja. Tujuannya adalah untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya atau dapat melanggar hukum. Unsur-unsur kecurangan yang pertama dilakukan dengan secara sengaja, misalnya penggelapan uang. Kedua, dapat dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun luar perusahaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk individu ataupun kelompok. Dan yang terakhir, dapat merugikan pihak lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk kecurangan. Yang pertama, kecurangan dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, menyalahgunakan fasilitas perusahaan. Yang ketiga, korupsi. Dan yang terakhir, membocorkan informasi perusahaan. Selanjutnya, klasifikasi kecurangan. Klasifikasi kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, manajemen fraud. Yang kedua, non-manajemen atau employee fraud. Dan yang terakhir, komputer fraud. Manajemen fraud. Kecurangan ini biasa dilakukan oleh karyawan menengah ke atas atau yang biasa disebut white collar crime. Tujuannya adalah untuk menipu para investor yang biasa membenamkan modal di perusahaannya. Kecurangan yang dilakukan ialah melakukan penggelapan dana perusahaan, memanipulasi laporan keuangan, dan melakukan praktik penyuapan. Selanjutnya, employee fraud atau kecurangan karyawan. Kecurangan ini biasa dilakukan oleh karyawan bawahan. Kecurangan yang biasa dilakukan, penggelapan dana, kecurangan penjualan dan pembelian dalam pencatatan buku besar. Selanjutnya, komputer fraud. Kecurangan ini biasa dilakukan oleh operator dan programmer. Kecurangan yang dilakukan menyalahgunakan sumber daya komputer, mencuri data perusahaan, menipu dengan merusak software, dan yang terakhir mengambil atau menyalin file data perusahaan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. Yang pertama, lemahnya internal kontrol pada perusahaan-perusahaan. Misalnya di suatu perusahaan, salah satu karyawannya melakukan kecurangan. Di sini manajemen tidak menindak si pelaku kecurangan tersebut. Ini dapat melemahkan internal pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, tekanan keuangan terhadap seseorang. Misalnya seseorang tersebut terlalu banyak utang, atau bisa pendapatan yang rendah, atau juga dengan gaya hidupnya yang mewah, tersebut sering membuat kecurangan di perusahaan. Selanjutnya, tekanan non-keuangan. Misalnya, terjadi penurunan penjualan sehingga membuat kondisi perusahaan tersebut melemah. Dan terakhir, indikasi lain. Selanjutnya, teori Ghosn. Yang pertama ada greed, keserakahan, kerakusan atau ketamakan. Selanjutnya opportunity atau kesempatan. Selanjutnya need, kebutuhan. Dan yang terakhir exposure atau pengungkapan. Faktor greed dan need merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh individual, yaitu faktor yang berhubungan langsung dengan individu pelaku kecurangan. Sedangkan faktor opportunity dan exposure merupakan faktor umum yang berhubungan langsung dengan organisasi perusahaan. Tanda-tanda adanya kecurangan. Yang pertama, terdapat perbedaan angka pada laporan keuangan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat perbedaan antara buku besar dan buku pembantu. Tidak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pengendalian operasi perusahaan yang tidak baik. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan. Selanjutnya, jenis-jenis kecurangan dalam lingkungan akuntansi. Yang pertama ada kecurangan korporasi. Kecurangan korporasi ini biasa dilakukan oleh para pejabat
eksekutif, dan perusahaan publik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kepentingan ekonomi dalam jangka pendek. Selanjutnya ada kecurangan pelaporan. Penyajian laporan yang dapat merusak integritas informasi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada kecurangan manajemen. Dan yang terakhir ada kegagalan audit. Terjadi pada saat auditor gagal mendeteksi dan mengoreksi setiap kesalahan dalam penyajian informasi keuangan. Selanjutnya pencegahan kecurangan. Yang pertama, sistem pengendalian intern yang baik, memberikan gaji dan pendapatan yang baik kepada bawahan, adanya rotasi pegawai atau karyawan yang baik dalam perusahaan, memberikan hukuman yang jelas bagi pelaku kecurangan, dan yang terakhir memberikan penghargaan bagi karyawan yang telah berjasa bagi perusahaan tersebut.